Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Mahkamah Taladun beserta para MITK SDN 1 Mahkamah Taladun. Izinkan kami di sini untuk mempresentasikan hasil dari BGP kemarin selama 5 hari tentang literasi dan numerasi. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, silakan Ibu Nita untuk menjelaskan tentang materi literasi. Sebelum membahas literasi, kita praktis dulu. Linknya sudah Bapak Pandu kirim di grup kita. Silahkan diisi. Baik, saya di sini akan menjelaskan yang pertama tentang literasi. Ya, sebelum kita bahas literasi, empat kunci untuk memperbaiki capaian kompetensi literasi dan numerasi. Kemarin Ulun dan Bapak Pandu itu dikirim karena raport kita merah, yaitu literasi dan numerasinya merah. Nah, untuk cara atau kunci memperbaiki capaian kompetensi literasi dan numerasi itu ada beberapa 4 kunci. Yang pertama, proses pembelajaran yang berkualitas. Proses pembelajaran yang berkualitas itu yang seperti apa? Proses pembelajaran yang berkualitas itu seperti kita memberikan pembelajaran kepada murid, tidak hanya menjelaskan misalnya di depan hanya memberikan materi. Nah, proses pembelajaran yang berkualitas itu menuntut siswa harus bernalar kritis atau berpikir kritis. Jadi jangan hanya guru yang memberikan materi, kemudian siswa menerima materi dari guru. Nah, yang berkualitas itu adalah bagaimana siswa itu berpikir kritis dengan cara apa. Misalnya yang berkualitas menggunakan model-model pembelajaran pada saat proses pembelajaran. Kemudian memakai media pembelajaran atau alat peraga. Nah, dari model bisa misalnya model pembelajaran itu menggunakan PBL atau inquiry. Dan untuk alat-alat peraga itu kan pasti membuat siswa itu merasa berpikir atau bernalar dia kalau melihat ada medianya untuk apa. Sebelum ke literasi, untuk apa membaca? Membaca itu yang pertama mengalami, memperoleh kesenangan, enjoy membaca. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang literasi. Yang kita tahu literasi itu apa, Ibu Bapak? Membaca kan? Kita tahu literasi itu membaca. Sebenarnya literasi itu adalah memahami suatu bacaan. Kita tidak akan bisa paham tentang bacaan kalau tidak hanya membacanya saja tanpa menganalisis teks yang kontekstual. Nah, seperti itu literasi. Kompetensi literasi. Literasi itu membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami.
Jadi literasi ini ada 6 jenis. Yang pertama literasi baca tulis. Ternyata literasi itu ada level-levelnya, ada level 1, level 2, level 3. Yang pertama yang pasti level 1 itu pasti yang lebih mudah. Nah, menemukan informasi, siswa kan hanya menemukan saja, tidak perlu memahami. Kalau level 2 pasti di tengah-tengah lebih sulit memahami informasi. Nah, jadi dia itu harus memahami bacaan. Kemudian yang level ketiga pastinya yang paling tinggi, yaitu mengevaluasi dan merefleksi. Jadi dia harus mengevaluasi dan merefleksi suatu bacaan. Nah, kemudian kita kan ada fase A untuk kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan kelas 4, fase C kelas 5 dan kelas 6. Nah, dan di sana pun level-levelnya itu berbeda. Walaupun level 1, level 2, level 3, tapi ada tingkat-tingkatannya. Ini adalah contoh di fase C. Teks 1 yaitu teks informasi, bisa dibaca. Bapak Ibu akan menjawab soal. Saya berikan itu sudah ada di di grup kita soalnya. Soalnya sudah ada di grup. Kemudian cari jawaban, kemudian alasan kenapa jawabannya itu berdasarkan levelnya. Jadi sebelum menjawab, Ibu dan Bapak dibaca dulu lah teksnya nih, serupa tapi tak sama. Next dong, langsung ke soal. Nah ini adalah tingkatan pertama, yaitu level 1, menemukan informasi dalam teks. Coba tolong aja dulu dibaca itulah yang itu yang ulun kirim di grup. Seekor kura-kura punya jawaban yang benar dengan beri tanda. Sudahkah? Ada yang mau menjawab? Baiklah, saya akan membantu menjawab pertanyaan literasi level 1. Apakah ciri utama seekor kura-kura? Di sini kelompok kami menjawab mempunyai 4 kaki untuk berjalan dan dapat menyembunyikan lehernya. Kenapa kami menjawab mempunyai 4 kaki untuk berjalan dan dapat menyembunyikan lehernya? Karena sudah jelas tersurat dalam teks. Terima kasih. Masih Ibu Lesi. Adakah yang beda jawabannya? Sama nggak semuanya? Sama. Untuk yang pertama, kemiripan antara kambing dan domba itu kemiripannya ada di suara. Tanduk kedua hewan ini pun berbeda. Di gambar ada tanduknya lah. Nah, berarti menurut Bapak Ibu sesuai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan mencoba menjawab literasi level 3, menilai format penyajian dalam teks. Menurut Anda, bagaimana kesesuaian antara ilustrasi atau gambar dalam wacana serupa tak sama, tapi tak sama dengan informasi yang disajikan di dalamnya? Menurut kami, kita adik demam. Nah, silakan Ibu baca. Ini harus benar-benar dipahami. Kalau tidak dipahami, tidak bisa menjawab adalah.
bagaimana cara Ibu mengecek suhu tubuh adik? Karena ini kita memahaminya detail, karena jawabannya tidak ada detail, jadi kita melalui Baiklah, saya akan menjawabkan pertanyaan literasi level 2. Oh adik, apa yang harus kamu lakukan? Nih, misalnya ibu bapak jadi Literasi level 3. Jika kamu mengalami kejadian seperti itu, adik, apa yang harus kamu lakukan? Di sini itu saja penyampaian dari Lulu tentang soal literasi. Literasi tadi ada beberapa level 1, level 2, level 3. Kira-kira yang paling gede itu level berapa? Ya, semoga nanti kita bisa menerapkan ke murid-murid kita agar bisa lebih memahami teks, jangan sekedar hanya membaca saja, tapi lebih membaca saja, penyampaian dari saja, dan dilanjutkan dengan Bapak Pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ulun akan menyampaikan atau melanjutkan materi tentang numerasi yang dilaksanakan di BGP Kasel pada tanggal 1 sampai 5 bersama Ibu Nita. Nah, latar belakangnya adalah kegiatan pelatihan literasi dan numerasi ini dilatar belakangi oleh hasil rapor pendidikan kita yang pada hasil tahun 2022, yang mana rapor pendidikan kita statusnya merah, itu kurang atau turun. Yang 25 itu ada 25 SD atau instansi, bisa SD, SMP, dan selanjutnya ada yang tidak berubah dan A yang tidak memadai ada juga. Nah, ini rapor kita, kemampuan numerasi murid kurang dan kemampuan literasi murid kita juga kurang. Sedangkan yang lain-lainnya, karakter, kondisi keamanan, semuanya hijau, alhamdulillah. Yang kurang cuma numerasi dan literasi. Tujuan penyampaian numerasi ini agar hasil AKM tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya dapat meningkat, agar guru-guru di SDN 1 Muhammad Landung bisa membuat soal AKM literasi dan numerasi. Pengertian numerasi secara sederhana, numerasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menerapkan konsep bilangan dan keterampilan hitung dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan numerasi mengacu pada pemahaman informasi yang diungkapkan secara matematis seperti grafik, tabel, dan bagan. Maksudnya di sini adalah numerasi ini kita disuruh dalam kehidupan nyata bisa membaca grafik, tabel, serta bagan yang ada di lingkungan kita. Level kognitif AKM numerasi itu ada 3. Yang pertama itu knowing, ada pemahaman. Aspek-aspeknya bisa dilihat di situ Bapak Ibu. Yang kedua ada apply. Nah, dari ketiga level tersebut kita menyadari dari level kognitif AKM numerasi tadi dapat kita hubungkan bahwa siswa yang sudah memahami fakta atau konsep knowing berpeluang untuk bisa menyelesaikan masalah soal dengan menerapkan fakta konsep yang telah dipahami. Nah, contoh soal-soal numerasi level 1, level kognitif 1 sampai 3. Jadi mengingat literasi juga ada 3 level, dan kalau numerasi tadi ada 3 level juga. Yang pertama tadi ini soal level 1 knowing atau pemahaman. Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Nah, Ulun akan menjawabkan pertanyaan dari level 1 numerasi, yang pertanyaannya adalah penguraian atau dekomposisi berbagai
material organik membutuhkan durasi waktu yang bervariasi. Material organik yang membutuhkan waktu penguraian soal menawing, karena untuk menjawab pertanyaan yang diberikan, peserta didik cukup mengambil informasi yang ada di tabel. Kompetensi yang dibutuhkan dalam menjawab soal ini hanya cara membaca data pada diagram tersebut. Kita lanjut ke level 2. Tabel waktu di komposisi sampah organik. Untuk menjawab level 2 numerasi, menurut saya berdasarkan soal tersebut, pernyataan yang perlu dikoreksi oleh gurunya yaitu memberikan keterangan di tabel itu untuk satuan waktunya. Kalau yang di tabel menjelaskan soal tersebut seperti meminta peserta didik melakukan suatu evaluasi. Soal tersebut termasuk level applying atau penerapan. Hal ini disebutkan kompetensi yang dibutuhkan. Di sini waktu di komposisinya berbeda-beda, ada minggu, ada bulan, disusun. Ini sebenarnya ada menggabung, muridnya ini ada menggabung antara sampah organik dan anorganik menjadi sebuah diagram peta. Jadi kalau kita logikanya aja bulan, kalau minggu dengan bulan itu kan satu bulan ada 4 minggu. Nah, kalau dia mempertahankan pendapatnya terhadap kemungkinan penggabungan data waktu di komposisi sampah organik dan anorganik menjadi sebuah diagram peta. Untuk memperkuat argumennya, peserta didik harus mengevaluasi kemungkinan penggabungan kedua data dengan menggunakan konsep hubungan satuan waktu dan penyediaan data dalam diagram peta. Jadi dia harus mengevaluasi lagi kemungkinan apabila mengolah diagram misalkan berbeda satuan waktu. Itu saja dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melakukan refleksi dulu Bapak Ibu tentang literasi dan numerasi. Menurut Bapak Ibu, kita melakukan refleksi literasi dan numerasi itu apa? Literasi dan numerasi itu apa? Refleksi yang kedua, bagaimana tentang soal literasi dan numerasi tadi? Terima kasih untuk refleksinya. Ya, ini sudah dibaca refleksinya. Literasi numerasi itu habis satu bacaan. Mudah-mudahan sekian presentasi dari kami tentang literasi dan numerasi. Mudah-mudahan ANBK kita tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya bisa meningkat. Dan mudah-mudahan ilmu yang telah kita sampaikan bisa sampai kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.